Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan semua? Oh, ada yang belum ya? Gimana? Kita makan aja dulu. Tapi tetap semangat kayaknya ya. Ya udah saya ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Mari kita bersyukur kepada Allah pagi menjelang zuhur hari ini di waktu duha yang Allah berkahi, yang didoakan oleh baginda Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia, duduk di majelis ilmu, semoga dengan hati yang ikhlas mengharap ridha Allah semata, amin ya. Bukan karena pengen lihat Ustaz Manan kan ya. Jangan salting gitu loh, Ustaz. Ingat yang di rumah, Ustaz. Oh iya. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat, yang bukan sekedar menjadi wawasan di pikiran, melainkan yang bisa kita amalkan. Apalagi kita berkumpul di sini, ini di momentum Rabiul Awal yang secara tanggal besok hari Senin, Masya Allah. Seperti hari lahirnya baginda Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita berkumpul di sini. Untuk itu mari kita berbanyak sholawat kepada kekasih kita, hamba mulia pilihan Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cinta nggak sama baginda Nabi? Cinta. Cinta itu nggak cukup hanya dengan kata-kata. Karena cinta itu bukan kata sifat, bukan kata benda, melainkan kata kerja. Jadi harus dibuktikan dengan aksi nyata. Contoh, kalau ada dari sebelah sana, tiba-tiba ada chat, DM yang nyasar gitu. I love you, aku cinta sama kamu. Nggak usah baper, nggak usah GR. Kenapa? Karena itu baru kata-kata doang kan? Itu pasti fake, pasti hoax. Karena cinta sejati itu bukan ketika seseorang berani ngomong I love you, melainkan ketika dia berani menjabat tangan ayah atau walimu dan mengucapkan qabiltu nikah. Jadi cinta sejati itu antara dua insan, antara laki-laki dan perempuan hanya ada dalam pernikahan. Yang sebelumnya itu pasti fake, hoax, ya nggak ada tuh pacaran, HTS-an nggak ada tuh, atau tag-tagan apalagi gitu nggak ada ya. Itu contoh. Maka ketika kita ngaku cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana sholawatnya? Nah, minimal ketika kita ngedengar namanya, kita bersolawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di surah Al-Ahzab Allah bilang, sungguh Allah dan para malaikat salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruh kita untuk banyak salawat kepada Nabi, itu bukan buat Nabi sebenarnya, tapi buat kita sendiri. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia, dijamin surga,
bebas dari dosa. Jadi udah dijamin sama Allah. Justru ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah dan para malaikat balas salawat kita 10 kali. Berbentuk keberkahan hidup, dimudahkan hajat, banyak kebaikan-kebaikan lah, diampuni dosa, berpeluang dapat pertolongan syafaat baginda Nabi di akhirat nanti. Jadi momentum Maulidur Rasul ini jangan sampai kita lupa untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Jangan salawat pas ngelihat mobil lewat, ngelihat ada rumah estetik, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, saya teringat perkataan seorang ulama ya. Kalau kita make sholawat buat minta dunia doang ya. Bukan nggak boleh kita minta dunia, boleh. Kita mintanya sama Allah kok, iya. Sholawat itu bagian dari adab kita berdoa kok, betul. Tapi kalau sholawat Nabi cuma buat wishlist duniawi doang yang fana itu, rugi dong, ya kan? Harusnya dengan sholawat kita pengen diangkat derajat, kita pengen ditolong sama Rasulullah di akhirat, pengen dapat syafaat. Itu dulu, akhirat dulu baru dunia. Kita hari ini kan kebalik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Di surah Al-A'la tuh. Sering dengar kan? Itu kan salah satu surah favorit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering kan dengerin imam bawain surah Al-A'la karena memang sunnah di hari raya, di hari Jumat. Surah Al-A'la. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kata Imam Al-Ghazali, awal dari semua kebaikan itu adalah meyakini bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Nah, kita hari ini kayaknya salah fokus ya. Padahal kata Allah, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Usahain akhirat kalian. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupain porsi kalian di dunia. Kan akhirat dulu, baru dunia. Bukan balance gitu ya, antara akhirat dan dunia itu sama rata, enggak. Justru sebagai muslim itu, kita harus lebih condong ke akhirat. Karena muslimin itu kan visioner kan ya. Apa buktinya visioner? Kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kita sudah mikirin kehidupan setelah kematian yang abadi. Berbahagialah yang kesudahannya adalah surga dengan segala kenikmatannya. Celakalah orang-orang yang merasakan pedihnya azab siksa neraka. Nauzubillah. Jadi kita harus mikirin akhirat dulu nih sebelum dunia. Gimana ibadah kita, gimana hati kita, gimana kedekatan kita dengan Allah, dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jadiin sholawat hanya buat minta dunia doang. Ya, bukan nggak boleh minta dunia, tapi prioritaskan akhirat. Allahu a'lam. Baik teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selama kurang lebih 1 jam ke depan, izinkan saya berbagi. Kita sedikit refleksi, napak tilas kehidupan agung, kehidupan mulia baginda Nabi Muhammad SAW dalam lembaran-lembaran sirah nabawiyah. Tentu waktu 1 jam itu nggak cukup untuk mempelajari luasnya, dalamnya samudra hikmah, keindahan akhlak Rasulullah SAW. Itu nggak bakal cukup sebenarnya. Dan ilmu saya pun terbatas. Tapi karena saya diamanahkan oleh panitia untuk sharing, untuk berbagi di momentum Maulidur Rasul ini, maka saya mengajak diri sendiri dan teman-teman semua, yuk, kalau memang kita ngaku cinta sama baginda Nabi SAW, pertama apa tadi? Minimal ketika ngedengar namanya, bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesimpel itu. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh. Atau salawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca di tasyahud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Banyakin sholawat. Kalau di Indonesia agak unik ya. Semua syair berbahasa Arab dianggap sholawat. Ya. Yele gitu. Itu ada yang anggap selawat, itu parah sih gitu. La haula wala quwwata illa billah ya.
Saya nggak tahu itu sih, cuma kadang-kadang lewat aja gitu. Nah, tapi kalau syair-syair ungkapan kerinduan, kecintaan kepada baginda Nabi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja dong. Kan kita jadi ingat Rasul ya. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Paham maknanya? Enggak? Loh, gimana dong? Jadi ingat, oh pokoknya ini lirik senandung kerinduan buat Nabi doang, ya udah gitu. Padahal itu kalau direnungin deep loh. Lau kana bainal habib, seandainya Rasulullah itu hadir bersama kita. Ladanal qasi wal qarib. Lunas semua utang. Saya nggak tahu ya makna yang deepnya gitu. Karena bahasa Arab itu tinggi gitu. Kadang-kadang ketika diterjemahin ke bahasa kita itu feel-nya jadi kurang dapet ya. Itu deep banget. Di Timur Tengah itu ada program Laukana Bainal Habib, itu program TV. Jadi ada reporter yang random interview orang-orang di jalan, terus nanyain apa perasaanmu kalau Rasulullah itu hadir hari ini. Itu banyak yang nangis gitu. Bahkan saya pernah lihat videonya, dia nggak sanggup nerusin kata-katanya, terus langsung nangis. Dia nggak bisa bayangin gitu. Maka wishlist terbesar dalam hidup kita harusnya ketika nanti ya di surga Allah izinkan kita bersama dengan Rasulullah yang mulia. Amin. Untuk mengobati kerinduan minimal kita menanti kedatangan baginda dalam mimpi kita. Karena syaitan, jin itu nggak bisa niru fisik Nabi kita Muhammad SAW yang mulia. Saya pernah bermimpi, saya nggak tahu itu Rasulullah atau bukan. Suasananya itu, ini kejadiannya sekitar tahun 2017-2018. Saya mimpi, terus suasananya itu ada di gurun pasir, tapi ada semacam jalan tol gitu. Ada jalan tol, terus hamparan gurun pasir yang rata gitu. Tiba-tiba ada mobil sport warna putih. Terus ada satu sosok jalan gitu ya. Nggak ada orang satupun, tapi kayak ada suara riuh kiri kanan gitu. Dan sosok itu senyum ke kiri kanan dengan wajah yang berbinar-binar, senyum. Gitu kayak gitu. Dan suaranya tuh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya itu kayak duk kayak jantung dalam mimpi itu kayak jantungnya berdegup kencang itu. Ini beneran Rasulullah, ini beneran Rasulullah. Dan langsung datang menghampiri dengan tinggi yang nggak terlalu tinggi tapi nggak bisa dibilang pendek juga, dengan dada yang sangat bidang gitu. Terus tiba-tiba saya dipeluk oleh sosok itu dan kemudian saya terbangun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu a'lam apakah itu Rasulullah ataupun bukan. Tapi saya nggak pernah lagi mimpi yang serupa. Saya nanya sama guru saya, "Ustaz, ini apa maksud mimpi ini?" Terus kata beliau, "Itu bukan berarti kamu itu mulia, bukan berarti kamu itu hebat. Mungkin kita ini banyak dosa gitu ya. Kita tentu banyak aib gitu. Tapi ini ada amanah yang besar nih buat Muzammil," kata guru saya. Supaya meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dengan dakwah, dengan Qur'annya. Oh gitu ya Ustaz. Biar kita nggak jumawa gitu. Bagus juga ya punya guru gitu, punya mentor gitu. Itu bukan berarti sesuatu yang istimewa terus kita gimana itu merasa. Nah, ujub bahaya juga, naudzubillah. Tapi memang indah banget teman-teman. Kalau kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW walaupun hanya lewat mimpi ya. La haula wala quwwata illa billah. Maka bukti cinta kita kepada baginda Nabi selain berselawat kepadanya, ya, merindukan kehadirannya, pelajari sejarah hidupnya, amalkan sunnah-sunnahnya. Ini yang paling penting teman-teman. Lembaran hidup Rasulullah SAW dari lahir sampai wafat itu semuanya pelajaran di setiap episodenya, di setiap partnya, di setiap detiknya.
Itu semua jadi pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Saya ini seorang qari, ya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu bukan baca doang, bukan melantunkannya doang, tapi harus merenungi, mentadabburi, dan mengamalkan isi kandungannya. Nah, sepertiga isi Al-Quran itu kisah. Kisah umat-umat terdahulu, kisah para nabi, benar kan? Berarti kisah itu punya porsi yang besar buat hidup kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW itu dihibur oleh Allah dari beratnya perjuangan dakwah itu dengan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Yang kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami kisahkan kepada Muhammad kisah para utusan, para rasul yang dengannya hatimu menjadi tegar, jiwamu menjadi kuat. Jadi fungsi kisah itu dahsyat banget loh dalam kehidupan kita. Kenapa koruptor merajalela di negeri ini? Teman-teman tahu dongeng kancil nyuri timun petani nggak sih? Tahu? Gen Z tahu juga ya? Emang kalian masa kecil diceritain kayak begitu? Kirain kami doang nih yang milenial dan Gen X di atas kami gitu. Dan baby boomer apalagi ya gitu. Nah, masa kecil anak-anak Indonesia disuguhin dongeng-dongeng. Kancil nyolong timun Pak Tani. Yang cerdik, yang pinter siapa? Kancil kan? Ngapain dia? Nyuri, nyolong. Makanya koruptor merajalela di negeri ini. Dari kecil udah disuguhin cerita kalau nyolong itu harus pinter gitu. Di sekolah nggak apa-apa nyontek, yang penting nggak ketahuan. Astagfirullahaladzim. Nah di sekolah nyontek, pas menjabat korupsi, gitu aja terus. Itu salah satu contoh gitu, bahwa kisah itu berpengaruh buat kehidupan kita. Ada apa ini? Ada apa ini? Biasa, penunggunya ganggu. Ada iklan ya? Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Maaf nih, ngaji dulu ya. Alangkah lebih dahsyat kalau dari kecil itu kita dikisahin kisah Rasulullah, kisah para nabi, kisah para sahabat. Dan itu nggak pernah utuh kita terima. Padahal kalau kita dapatin itu waktu kecil, itu bisa mengubah kita loh. Allah bilang di ending surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau merenung, yang mau berpikir. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang open-minded, ulul albab istilahnya. Ibrah, kita sering dengar, semoga bisa mengambil ibrahnya. Ibrah itu maknanya apa? Pelajaran. Kalau kita teliti akar bahasa Arabnya, ibrah itu bermakna jembatan atau penyeberangan. Loh, apa hubungannya pelajaran dengan jembatan? Apa hubungannya pelajaran dengan menyeberang? Supaya kita terhubung dengan masa lalu itu. Kita mengambil hikmah pelajaran dari sana untuk menjadi bekal kita menghadapi hari ini dan masa yang akan datang. Itulah sejarah. Jadi sejarah bukan sekedar masa lalu yang sudah berlalu, yang isinya cuma rentetan peristiwa, siapa tokohnya, kapan kejadiannya, di mana peristiwanya. Enggak. Sejarah itu ngebosenin ya. Waktu kita sekolah dulu ngebosenin ya, karena hafal-hafalan gitu ya, kayak rumit gitu. Padahal kalau kita tahu sejarah itu dahsyat banget. Founding father negeri kita, Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Karena sepenting itu, orang yang tidak tahu kebesaran masa lalunya, gimana akan merajut kehebatan masa depannya. Sejarah itu penting banget, dan harusnya kita belajar sejarah itu dari kisah manusia mulia Nabi kita Muhammad SAW.
Contoh ya, Nabi kita umurnya berapa ketika wafat? 63 tahun. Kalau kita bagi, ulama mengklasifikasi fase hidup Nabi itu dua aja. Pra kenabian dengan pasca kerasulan. 40 tahun dan 23 tahun, ya kan? Nah, yang 40 tahun itu persiapan. 23 tahun itu tugas. Lebih lama mana? Persiapan dengan tugas. Persiapan. Nah, ini buat calon ibu nantinya di kemudian hari, kalau mau mendidik anak, yang sabar. Karena Allah menyiapkan calon nabinya 40 tahun. 2:1 dibandingkan masa jabatannya, masa tugasnya. Jadi pendidikan itu butuh nafas yang panjang. Nggak bisa saya didik anak langsung soleh, langsung jadi ulama, langsung bermanfaat buat umat, buat masyarakat. Nggak bisa, sehari 2 hari. Rasul aja Allah tempa 40 tahun. Dan setiap episode kehidupan Nabi itu semuanya pelajaran, hikmah buat kita umatnya. Gak ada yang kebetulan. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Apa Rasul bilang? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan yang menanggung anak yatim kelak di surga sedekat ini. Sambil Nabi mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuk. Itu hikmahnya. Terus setelah lahir Nabi kita Muhammad SAW, umur baru 2 pekan, bayi masih merah, langsung disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke perkampungan Arab terpencil. Coba, jauh dari sang bunda Aminah. Berapa lama? 5 tahun. Gitu. Apa hikmahnya? Coba. Nabi itu mendapatkan ASI yang sempurna. 2 tahun kalau dari Al-Quran kan. Standarnya seorang bayi, seorang anak mendapatkan ASI dari ibu atau dari ibu susunya itu 2 tahun. Nabi mendapatkan itu secara sempurna. Bayangin kalau generasi hari ini diganti dengan susu sapi. Apa enggak kesapi-sapian itu? Gimana sapi itu? Mageran ya, makan, tidur, maaf gitu ya. Repeat gitu. Eat, sleep, repeat gitu. Jadi ASI itu keberkahan gitu. Nilai gizinya itu nggak akan ada sufor yang bisa nandingin. ASI, Nabi kita mendapatkan itu. Calon pemimpin bumi itu harus disiapin fisiknya sama Allah. Itu cara Allah mengkarantina calon nabinya. Ya, mendapatkan ASI yang sempurna. Bukan hanya itu. Nabi SAW kan dibawa ke perkampungan terpencil. Perkampungan Bani Sa'ad itu kayak Bogor lah bagi Jakarta, atau kayak Lembang bagi Bandung. Udaranya bersih, nggak polusi kayak gini ya, maaf ya. Bersih, jadi sehat untuk tumbuh kembang bayi, balita. Kan calon pemimpin itu kan harus sehat kan, harus kuat kan. Nggak yang dikit-dikit sakit gitu, wah gimana bisa kerja gitu kan. Itu hikmahnya. Udaranya bersih, bebas, steril dari bibit penyakit gitu. Beda dengan di perkotaan gitu. Terus hikmah lainnya apa lagi? Masyarakat Bani Sa'ad punya kemampuan berbahasa yang baik. Grammar bahasa Arab, nahwu sarafnya itu original banget. Beda dengan di Mekah. Kalau di kota itu cenderung ya bahasa-bahasa Jaksel witches gitu. Ya, pokoknya udah nggak ori lah, udah nggak oji gitu. Ya. Dari situlah Rasulullah belajar Inni utitu jawami'ul kalim. Sesungguhnya Allah menganugerahiku jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Bicaranya ringkas, singkat, tapi maknanya luas dan dalam. Rasulullah itu kalau ngomong pendek, tapi hikmahnya itu banyak banget. Ya, kalau Nabi ngajarin kita doa misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ringkas banget kan? Allah lindungi hamba dari 8 hal gitu. Itu kunci bahagia hidup. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu
galau gara-gara masa lalu, ham itu galau gara-gara masa depan, kekhawatiran tentang masa depan, hazan itu sedih akan masa lalu, nggak bisa move on, kayak ditinggal mantan gitu ya. Contoh gitu. Maaf ya kalau ada kesamaan peristiwa dan itu hanya ketidaksengajaan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari lemah dan malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung dari sifat pengecut dan pelit. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang. Itu bahagia banget kan? Hidup kayak begitu ya. Nggak ada tagihan pay later gitu kan. Nggak dikejar-kejar debt collector. Bahagia banget gitu. Makanya aneh kalau hari ini credit card syariah gitu. Itu di mana syariahnya sebenarnya? Kok hutang jadi sistem gitu? Nabi nyuruh kita untuk nggak ngutang, walaupun ngutang itu boleh gitu ya. Ya. Itu kunci bahagia hidup. Itu ringkas banget doanya, tapi maknanya luas dan dalam gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang Rasulullah ajarkan yang lainnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu. Bukan sekedar ilmu, tapi harus manfaat. Ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiba, bukan hanya rizki, tapi harus thayyib, harus halal, harus baik gitu. Gimana kita bisa menjemput rezeki yang halal kalau nggak ada ilmunya, kalau nggak paham fikih muamalat? Ilmu dulu gitu. Kalau kita nggak bertakwa, kalau kita nggak punya iman, ilmu dulu gitu. Ilmu baru kita bisa menjemput rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang diterima. Kalau rezeki kita syubhat apalagi haram, naudzubillah. Bukankah doa akan tertolak? Bukankah amal nggak bisa diterima? Wa amalan mutaqabbalah. Lihat. Ini adalah sebuah urutan singkat, padat, dan apa? Sering kan singkat, padat, apa gitu. Luar biasa kan? Itu Rasulullah SAW belajar jawami'ul kalim di mana? Ketika usia dini di perkampungan Bani Sa'ad. Masyarakatnya punya kemampuan berbahasa, retorika yang baik. Jadi nggak ada yang kebetulan semua. Lanjut ya. Kemudian di masa kecil Nabi Muhammad SAW itu di umur sekitar 5 tahun datang malaikat Jibril. Lagi main tuh sama anak-anak di kampung Bani Sa'ad. Tiba-tiba datang Jibril dengan baju serba putih. Rasulullah ditidurkan di batu besar, kemudian dibelah dadanya. Dibersihkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Tazkiyatun nafs sejak dini. Jadi kalau anak kecil udah nonton yang gak jelas ya, udah joget-joget, itu gimana generasi hari ini? Rasul kita Muhammad itu disuciin hatinya. Nah kita bukan Rasul, kita nggak ngalamin syaqus sadar. Anak-anak kita nggak bisa dibelah hatinya gitu, nggak datang malaikat Jibril. Terus harusnya dibersihin dari syaitan, dari jin, ini malah dia ngelihat tontonan-tontonan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hikmah lagi tuh. Gitu tuh cara mendidik anak. Harus dijaga gitu dari hal-hal yang nggak pantas. Setelah kejadian itu, keluarga Halimatus Sa'diyah jadi khawatir, jadi takut. Kemudian mengembalikan Nabi Muhammad kecil ke pangkuan ibundanya Aminah. Dan ternyata nggak lama dari itu, kurang lebih 1 tahun kebersamaan dengan sang bunda, ternyata wafat Sayyidah Aminah. Anak sekecil itu udah harus menanggung beban sebagai yatim piatu. Ini nggak privilege banget ya sebenarnya kalau pakai kacamata kita ya, kayak nelangsa banget gitu. Tapi itulah cara Allah mendidik calon nabinya. Semua orang yang terdekat, yang tersayang, yang tercinta baginda Nabi Muhammad SAW itu Allah ambil satu-satu. Dalam kandungan ditinggal wafat ayahandanya. Umur 6 tahun wafat ibundanya Aminah. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, orang besar memang di Quraisy.
Tapi nggak lama, hanya 2 tahun kebersamaan, Allah ambil juga, Allah wafatkan juga. Pindah pengasuhannya ke Abu Thalib. Abu Thalib itu hidup pas-pasan, anaknya banyak. Jadi Rasulullah itu tahu diri, kalau makan belakangan, buat bisa jajan harus kerja gembala domba. Ya, dari situlah Nabi belajar leadership. Bukankah Allah mengutus para nabi semuanya jadi penggembala domba kan? Bukankah makanan yang disukai Nabi itu kaki kambing bagian depan? Maka kalau diteliti itu pasti sehat. Dan terbukti, saya pernah baca jurnal, ternyata kandungan kolesterol di daging kambing itu lebih rendah daripada daging sapi. Terus kenapa banyak orang tua kita trauma dengan daging kambing ya? Ya sebenarnya bukan daging kambingnya, tapi cara ngolahnya, mungkin santan yang overcook, ya, garam yang berlebihan, ya gitu. Allah a'lam gitu ya. Jadi jangan udah kambing jangan dikambing hitamkan lagi gitu ya. Jadi penyebab penyakit. Rasul kita suka kok, itu pasti bagus lah harusnya ya. Nah, makan banyak berlebihan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Harusnya jangan berlebih-lebihan. Itu yang mengundang penyakit, kurang gerak. Allah a'lam gitu. Orang-orang terdekat Nabi Allah ambil satu persatu. Dalam asuhan Abu Thalib lama sih, sampai bahkan diangkat menjadi nabi kan ya. Nah, tapi di masa remaja Rasulullah ikut bisnis pamannya sampai ke negeri Syam. Nah, di situlah belajar entrepreneurship. Allah persiapkan calon nabinya meraih reputasi yang keren sehingga digelari Al-Amin, Radhi Nabi, yang bisa dipercaya dan semua orang itu terima, semua orang itu ridho. Kalau Muhammad disiapin nasabnya nasab yang terbaik, reputasinya reputasi yang terbaik. Itu pun ketika dikasih amanah kerasulan masih banyak yang menentang. Apalagi kalau yang dari biasa-biasa aja. Begitulah cara Allah menyiapkan calon nabinya. Ternyata banyak ketidakmudahan hidup, banyak struggle-nya loh. Ya, orang-orang terdekat, orang-orang tersayang Allah ambil satu-satu, Allah ambil satu-satu. Di umur 25 tahun menikah dengan saudagar perempuan kaya raya, Khadijah radhiyallahu anha namanya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Umur 25 tahun. Saya nggak kisahkan detail gimana nih. Boleh nggak perempuan jemput bola duluan gitu ya. Nah, itu insya Allah udah teman-teman udah sering ya dengar kisah ini gimana lewat utusannya Maisarah gitu ya. Nah, Rasulullah itu maharnya 20 ekor unta, tapi tanya dulu itu punya siapa? Ternyata punya paman-pamannya. Nanti jangan jadiin dalil, ayo kita jadi kaya, Nabi kita aja kaya. Tanya dulu gitu. Itu punya siapa? Ya kaya-kaya aja gitu, tapi jangan memelintirkan sejarah, sirah gitu. Harus utuh tuh, harus komprehensif. Ya udah nggak kita bahas itu. Tapi yang mau saya bahas apa tadi? Orang-orang tercinta, orang-orang terdekat Nabi itu kan Allah ambil satu persatu, ya kan? Nabi SAW Allah karuniai berapa orang putra-putri? Berapa orang anak? Ada yang tahu? Cinta nggak sama Nabi? Berapa? 7 ya? 7. Berapa orang yang laki-laki? 3. Siapa aja namanya? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kemana mereka? Kenapa anak Nabi yang akrab di telinga kita itu cuma Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha? Kemana anak-anak Nabi yang lain? Allah ambil satu-satu. Ada yang meninggal pas bayi, ada yang meninggal pas balita, ada yang pas remaja. Sampai-sampai itu orang-orang kafir Quraisy itu kayak Muhammad tuh udah terkutuk tuh, udah nggak bisa nerusin nasab segala macam gitu ya. Karena kan garis keturunan dalam Islam itu kan dari laki-laki ya, bahkan dari tradisi Arab juga seperti itu. Bin kan dilihatnya dari garis laki-laki. Sedih, Rasulullah itu sedih banget. Kehilangan buah hati. Siapa yang nggak sedih? Dan saya pernah mengalami, putri kedua kami meninggal usia 1 hari, ya saya tahu rasanya. Tapi saya mengingat kisah Rasulullah SAW yang mengalaminya 6 kali. Pasti jauh lebih sedih. Jadi sesedih-sedihnya kita hari ini, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kesedihan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sedih, kurang bersyukur dengan hidup, mungkin kurang belajar sirah nabawiyah. Mungkin kita kurang belajar kisah para nabi yang ulul azmi, yang cobaan hidupnya itu jauh lebih berat, nggak ada apa-apanya dibanding kita gitu.
Semua orang tercinta, terdekat, tersayang Nabi Allah ambil satu-satu. Dan puncaknya kapan coba? Puncaknya itu di tahun Amul Hazan. Ya, ini udah saya skip ya, saya skip ini banyak peristiwa penting. Udah 40 tahun udah diangkat menjadi rasul. Kemudian dakwah Syria, kemudian pemboikotan. Dakwah lagi sulit-sulitnya, lagi butuh support system dari circle terdekat. Ternyata di tahun itu wafat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang membela perjuangan dakwah dengan jiwa dan harta. Di tahun yang sama wafat juga Abu Thalib, paman yang membackup dakwah keponakannya, yang membela Nabi Muhammad SAW. Bahkan wafatnya dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah buat orang yang kamu cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada hambanya yang Dia kehendaki. Sedih banget Nabi. Menurut riwayat di tahun itu Rasulullah SAW nggak senyum 3 bulan lamanya. Nabi itu kan murah senyum ya. Kalau ketemu orang itu senyum sampai sahabat itu menyangka dia orang yang paling disukai Nabi karena saking murah senyum Nabi kita Muhammad SAW. Tabassam kita. Tapi di tahun itu 3 bulan nggak senyum. Itu tahun terberat. Namanya aja Amul Hazan, tahun kesedihan. Allah nggak membiarkan nabinya sedih berlarut-larut. Kesedihan itu nggak bagus teman-teman ya. Banyak kisah dalam Al-Quran yang bersedih itu dihibur sama Allah, kayak Sayyidah Maryam, wa kuli washrabi wa qarri aina, kan? Makan minumlah dan bersenang hatilah. Tahu kan kisahnya? Dihibur sama Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, Allah nggak ngebiarin kekasihnya sedih berlarut-larut sehingga dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hiburannya? Jalan-jalan. Oh, berarti kalau lagi sedih boleh ya jalan-jalan ya? Ya jalan-jalan perintah Allah kok. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Di surah Al-Mulk Allah bilang, dialah Allah yang menjadikan bumi ini gampang dijelajahi, maka telusuri penjurunya, makan sebagian dari rizkinya, dan ingatlah hanya kepada Allah kalian kembali. Jalan-jalan itu boleh, perintah Allah malah. Tapi dengan jalan-jalan itu kita diminta Allah untuk merenung, ngambil pelajaran. Ingat, ini dunia sementara, tempat kembali kita nanti Allah, gitu kan. Nah, jalan-jalan itu bisa jadi hiburan, bisa jadi healing kan kalau bahasa hari ini ya. Tapi jalan-jalan kita hari ini beneran healing gak sih? Healing, yakin? Balik-balik stres lagi, karena duit habis. Enggak gitu ya? Karena beda jalan-jalan kita dengan jalan-jalan orang Arab dulu. Orang Quraisy itu dipuji sama Allah. Padahal ketika surah Quraisy turun, mayoritas orang Quraisy itu belum beriman kepada Allah. Tapi Allah memuji mereka. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa itu? Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka itu rihlah, traveling, jalan-jalan di musim dingin dan musim panas. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka bisnis. Musim dingin ke selatan, musim panas ke utara. Pulang-pulang, bawa dagangan, bawa duit, bawa uang, bawa dinar, dirham. Makin bahagia, makin happy. Itu jalan-jalan orang Arab. Kalau kita jalan-jalan, ngabisin duit. Beda mungkin sama selebgram kali ya. Dia sambil jalan-jalan bisa endorse, bisa review gitu kan. Oke guys, ini keren banget sih gitu. Ya pulang-pulang ya bahagia gitu ya. Tapi kalau kita yang rakyat jelata ini gimana? Jalan-jalan. Nah, balik lagi ke kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi di tahun Amul Hazan dihibur sama Allah dengan jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa. Apa itu? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa jalan-jalannya? Isra dan Mi'raj.
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, jalan-jalannya ke langit. Kendaraannya kendaraan terbaik, Buraq. Itulah kenapa hari ini kita nggak boleh ngelupain Palestina. Kenapa? Karena di sana ada Al-Aqsa, ada Baitul Maqdis, tempat mi'rajnya Rasulullah SAW. Bumi para nabi yang diberkahi sekelilingnya, kiblat pertama kita. Tempat Imam Mahdi nanti mengalahkan Dajjal. Padang mahsyar kita di akhirat nanti. Kalau nggak percaya, tunggu mati dulu aja. Nah, karena masyarakat Palestina, khususnya orang-orang Gaza, mewakili perjuangan kita untuk membebaskan Baitul Maqdis dari najisnya Zionis, maka kita harus mendukung mereka. Dengan apa? Doa itu yang jangan lupa. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Terus bersuara, jangan nunggu FYP doang, nunggu tren doang gitu. Boykot, jangan kasih kendor gitu. Produk-produk yang mendukung Zionis, genosida dan seterusnya. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ketika bersedih dihibur sama Allah dengan apa? Dengan jalan-jalan. Apakah itu doang? Ternyata bukan. Ada lagi hiburan buat Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti apa? Al-Quran. Al-Quran itu hiburan buat orang beriman. Jadi kalau kita sedih, galau, stres, mungkin kita jarang ngaji. Tapi saya udah ngaji kok, tapi kok hidup saya gini-gini aja gitu. Saya belum juga bahagia. Mungkin ngajinya baru di lisan doang. Apa bedanya dengan orang-orang Khawarij? Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Nggak sampai ke hati. Nauzubillah. Gimana caranya biar sampai ke hati? Lisan membacanya dengan benar, akal berusaha merenunginya, baru sampai ke hati menumbuhkan keimanan. Jadi Quran itu bukan hanya dibaca, tapi harus direnungi, harus ditadabburi. Gimana cara mentadabburi Al-Quran? Saya nggak bisa bahasa Arab. Minimal baca terjemah. Ada yang pernah khatam terjemah seumur hidup sekali aja? Boleh angkat tangan? Barakallahu fiik. Ada lagi? Makanya nih sulit bahagia. Padahal semua masalah hidup kita ada solusinya di sana. Apapun keluhan kita tentang hidup ini, Allah punya jawabannya. Ya Allah, kok ujian hamba berat banget sih ya Allah? Hambaku, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bilang, Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Berarti kalau kita diuji, Allah udah tahu kita sanggup melaluinya, melewatinya, menjalaninya. Karena mustahil beban melebihi batas kemampuan diri. Itu jaminan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi masalah kita, aduh kok stres terus, susah untuk bahagia, galau, anxiety, overthinking, insecure, insomnia, frustasi, depresi. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mungkin zikir kita yang kurang. Lisan kita jarang basah dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Dosa kita banyak, itu kan yang bikin gelisah. Dosa itu mengundang masalah. Karena kita jarang istighfar, kita amal solehnya biasa-biasa aja. Allah sayang sama hambanya yang beriman, pengen saat kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Wah, ini hambaku ibadahnya kurang, istighfarnya jarang. Ya udah, aku kasih ujian deh biar habis dosanya, digugurin sama Allah jadi kafarat. Makanya kadang-kadang ujian itu nggak selalu buruk ya. Something doesn't kill you, make you stronger. Kan gitu ya, sesuatu yang tidak membunuhmu membuatmu menjadi lebih kuat. Entah quote bijak dari mana ini ya. Zikrullah itu menjadi kunci kebahagiaan hati. Bersalawat kepada Rasulullah juga sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan terbaik. Buat siapa? Bukan buat semua orang. Liman kana yarjullah, buat siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang mengharap balasan dari Allah, ridho Allah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir.
wa dzakarallaha katsira, dan yang kenceng zikirnya, sering mengingat Allahnya. Jadi kalau kita malas zikir, itu kita belajar sirah nabawiyah, ya, nggak membuat kita ingat sama Allah, nggak bikin kita bersolawat kepada Rasulullah. Efek dari sirah nabawiyah yang kita pelajari itu nggak berpengaruh banyak dalam hidup kita. Jadi itu tiga kuncinya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kita harus mengharap perjumpaan dengan Allah, lebih mengharapkan akhirat daripada dunia, dan banyak zikirnya. Itu baru kisah Rasulullah itu bermanfaat banyak buat hidup kita, insya Allah. Ini Allah yang bilang di surah Al-Ahzab. Nah, jadi Al-Quran itu solusi buat semua masalah hidup kita. Apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Apapun keluhan kita, Allah punya jawabannya. Kadang-kadang kita sulit bahagia hanya gara-gara ekspektasi tidak sesuai realita. Ya. Pengennya A, Allah kasih B. Pengen kerja di instansi A, keterima instansi C. Pengen kuliah di kampus A, dapatnya kampus D. Pengen nikah sama dia, dianya nikah sama yang lain. Ditikung sama sahabat sendiri. Sakitnya tuh di sini. Nggak sanggup dibayangin, atau jangan-jangan pengalaman ya, relate ya. Tapi kalau kita merenungi firman Allah, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu yang terakhir enggak ada di ayat ya. Tadabbur itu, tadabbur. Apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Dan ketika Rasulullah mengalami ujian hidup yang berat, ternyata hiburan dari Allah adalah apa? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran itu syifa, obat, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran itu healing, penyembuhan. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Baca Quran dan maknanya. Udah diamalin belum? Nah, makanya belum healing nih, ya. Hati kita belum bahagia, belum tenang, belum happy. Ya, karena kita belum menjadikan Quran obat hati kita dengan mentadaburi maknanya. Mungkin baru dibaca doang, baru didengar doang, tapi kita belum paham. Ya. Nah, teman-teman, balik lagi. Allah menghibur Rasulullah dengan apa? Dengan Al-Quran. Pertanyaannya, surah apakah yang Allah turunkan buat Nabi di tahun Amul Hazan tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Surah ini surah dengan nama Nabi. Dari awal sampai akhir, from beginning into the end, berkisah tentang satu Nabi yang sama. Surah apakah itu? Surah ke-12 dalam Al-Quran. Nabi yang ganteng. Nah, dari tadi kayak gitu. Surah Yusuf. Kata ulama, kalau orang lagi sedih, terus membaca dan mentadaburi surah Yusuf, sedihnya bakal hilang. Dan ini beneran. Silakan buktiin sendiri. Yusuf itu satu akar kata dengan asif, yang bermakna kesedihan. Karena sebagian besar hidup Nabi Yusuf itu dihabiskan dalam kesedihan demi kesedihan. Makanya kalau kita tadabburi surah Yusuf, insya Allah sedih kita bakal hilang. Karena ternyata, wah, hidup kita belum seberat ujiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Surah Yusuf ini kata Allah, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan kepadamu Muhammad. Kami kisahkan kepadamu Muhammad
kisah terbaik. Ini ahsanal qasas, the best story. Jadi jangan sampai teman-teman udah khatam series Korea, drama Korea, drakor berepisode-episode itu, ya. Sementara surah Yusuf belum teman-teman khatamin. Makanya sulit bahagia, yang ada makin halu. Gitu. Ini kisah terbaik, jaminan dari Allah. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Itu openingnya ya. Ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Lihat tuh, ada kedekatan antara ayah dengan anak. Karena itu penting banget ternyata. Teman-teman deket sama ayahnya? Waduh, memang Indonesia ini negeri fatherless country. Dari yang disurvei 3 terbawah. Agak ngeri-ngeri sedap sih ini. Karena ternyata kedekatan ayah dan anak itu sepenting itu bisa menjadi penjagaan buat anak di kemudian hari. Penting banget, lebih-lebih para ayah sih, ini nasihat buat saya ya, buat kita nih. Tapi ini calon-calon ayah dikit lagi yang datang. Padahal dari komunikasi dalam Al-Quran yang banyak itu, ada 17 komunikasi antara orang tua dan anak. 13 diantaranya itu ayah sama anak yang Allah abadikan. Ya Ya'qub dengan Yusuf, Ibrahim dengan Ismail, Luqmanul Hakim dengan putranya. Gitu. Pokoknya yang paling banyak itu dialog ayah sama anak. 3 diantaranya ibu sama anak. Yang satunya kurang dijelaskan sama Allah. 17 totalnya dialog antara orang tua dan anak. Yang dominannya siapa? Ayah sama anak. Karena kalau ibu nggak usah dikasih tahu gitu. Perempuan itu fitrahnya memang banyak ngomong, atau bahasa lainnya itu apa ya? Cerewet. Jadi kalau nanti teman-teman nikah ternyata istrinya cerewet, alhamdulillah istri saya normal. Karena perempuan kalau luka hatinya tidak berdarah, dia akan cenderung membisu gitu. Tahu dari mana? Saya kan udah nikah. Jadi dari situlah bayi belajar yang namanya bahasa ibu kan. Ya udah kedekatan ibu dan anak nggak usah diragukan. Dalam kandungan 9 bulan dibawa kemana-mana. Disusui sampai disapi 2 tahun lamanya. Ya, diajak ngobrol terus kan. Adik, kita mandi dulu ya. Habis mandi, dilap dulu yang kering. Nggak lupa kita pakai minyak telur, minyak kayu putih biar nggak digigit nyamuk, biar hangat. Hari ini kita pakai baju warna apa ya? Kayaknya yang motif ini lucu deh. Kan diajak ngobrol kan. Di situ bayi menangkap kosakata. Di situ dia belajar bahasa. Makanya namanya bahasa ibu. Jadi kalau ibu dekat sama anak, nggak heran. Ibu akrab sama anak, banyak ngobrol sama anak, itu wajar. Yang nggak wajar itu ayah. Ya, dengan alibi, saya kan sibuk nyari nafkah. Gitu. Udahlah, urusan pendidikan udah sama mamahnya aja, sama ibunya aja. Gitu. Nggak bisa gitu, bos. Konsepnya ya. Makanya ini Allah ngasih contoh buat kita dalam Quran itu komunikasi ayah sama anak itu banyak. Biar kita jangan jadi ayah yang bisu. Sehingga anak kita yatim sebelum waktunya. Kalau fatherless itu efeknya tuh ngeri loh. Maaf. LGBT itu salah satu faktor terbesarnya itu dari fatherless. Maaf gitu. Penyimpangan itu penyebabnya fatherless. Belum lagi ya kenakalan remaja, ya akhlak yang aneh-aneh gitu. Itu penyebabnya fatherless. Anak laki-laki kalau nggak dekat sama ayahnya, ya ketika dewasa dia sulit menjadi baik, cenderung nakal. Perlu dibuktikan ya dengan penelitian dan emang iya sih. Terus kalau anak perempuan, kalau nggak dekat dengan ayahnya, dia akan mudah mengagumi laki-laki lain di luar sana sehingga mudah jatuh dalam pergaulan bebas, ya pacaran, auzubillah gitu. Mudah-mudahan yang di sini Allah jaga ya. Sepenting itu loh. Karena perempuan itu harus merasakan cinta pertama di rumahnya, yaitu dari sang ayah. Harus dekat dengan komunikasi. Nah, dari situ, dari surah Yusuf ini kan kita belajar bahwa ayah dan anak itu harus dekat. Hikmahnya banyak banget lah. Ini nggak cukup untuk kita kisahin semuanya, nggak cukup waktu. Jadi intinya Nabi Yusuf itu ujian hidupnya banyak. Di keluarga dijahatin saudara sendiri, ya kan? Harusnya saudara kandung itu kan ngejaga adiknya. Ini kok malah jahat gitu. Apa sih sebabnya itu? Ini kok saya jadi pengen cerita ya. Jadi Nabi Yusuf itu punya 2 orang ibu. Kisahnya gini,
Nabi Yakub jatuh cinta dengan seorang perempuan namanya Rahil, calon ibunya Nabi Yusuf. Tapi sang calon mertua ngasih syarat, kamu kalau mau nikahin Rahil, kamu harus nikahin kakaknya dulu, Lea. Mungkin syariat di zaman itu boleh mengumpulkan pernikahan dua saudari gitu. Allahu alam ya. Kamu harus nikahin Lea dulu. Baru setelah itu kamu boleh nikahin Rahil. Nikahlah Yakub dengan Lea. Lahir anak. Sampai 10 kan? Saudara-saudaranya Yusuf. Nikah sama Rahil, ternyata nggak kunjung lahir buah hati. Nggak kunjung punya momongan. Lea itu dengan PD-nya dia ngomong, kamu boleh dapetin cinta suami kita, tapi yang bisa ngasih dia keturunan cuma aku aja. Gitu. Dia merasa menang si Lea itu. Lahirlah Yusuf, lahirlah Benyamin, adiknya Yusuf. Posisi Lea itu terancam. Hasadnya Lea kepada Rahil itu diwariskan kepada anak-anaknya. Itulah pentingnya menjaga diri nih buat teman-teman yang perempuan ya. Karena ternyata kerusakan peradaban itu jauh lebih parah kalau yang bermasalah itu perempuannya. Makanya dalam Islam itu sampai ada surah khusus An-Nisa, nggak ada surah Ar-Rijal, surah kaum kami ini. Karena perempuan itu begitu istimewa dalam Islam, dalam Al-Quran. Pokoknya jangan dengerin lah sama omongan kaum minis-minis gitu yang bilang perempuan itu dikekang dalam Islam. Justru itu dilindungin banget, dijaga banget. Nggak wajib nyari nafkah, tapi kalau mau bekerja juga boleh dengan aturan syariat gitu kan. Karena ya kewajiban itu ada pada kami gitu. Laki-laki pokoknya dengan haknya gimana, wa asyuruhunna bil ma'ruf. Kalau memperlakukan perempuan itu harus dengan cara yang baik gitu ya. Bukan di smackdown, bukan KDRT gitu kan. Dengan pendidikan gitu, dengan ada tahapan-tahapannya loh mendidik perempuan itu kan. Memang perempuan itu tulang rusuk yang bengkok kata Nabi. Kalau dibiarin aja ya tetap bengkok, tapi kalau terlalu keras kita meluruskannya bisa patah, maknanya cerai gitu. Jadi memang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, harus dengan lemah lembut gitu. Harus sabar kita ini, nggak boleh baper gitu. Karena laki-laki itu 9 logika, 1 perasaan, perempuan itu 9 perasaan, 1 logika gitu. Emang begini perempuan, unik gitu. Kita memang harus jadi detektif. Ya sulit untuk menebak-nebak mereka itu kalau ngomong indirect gitu ya. Maunya apa? Iya itu bisa bermakna tidak, tapi kadang-kadang juga bermakna iya gitu. Gimana lah, susah ya gitu. Kode gitu ya. Coding itu lebih rumit dari algoritma rumus manapun lah. Gitu lah. Pengalaman ya, relate ya. Curhat kita ya. Nah gitu, makanya jaga diri teman-teman ya. Maksudnya kita itu harus jadi baik, harus jadi solihah. Karena kerusakan itu makin parah kalau yang masalah ini perempuan. Coba lihat model keluarga dalam Quran. Ya, ada keluarganya Nabi Nuh alaihissalam, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarganya siapa lagi ya? Keluarganya Fir'aun, keluarganya Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kenapa Adam dan Nuh nggak disebut ala gitu? Allah nggak menyebut kata keluarga di sana. Karena dalam keluarga Nabi Adam ada ujian kan? Ada anaknya Qabil yang melakukan pembunuhan pertama di dunia. Penyebabnya apa? Hasad lagi. Hasad itu dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Yang di langit apa? Hasadnya iblis sama Adam. Merasa dia lebih baik ya. Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan hasad pertama di dunia itu Qabil ke Habil. Gitu. Kok istri dia lebih cantik? Ya, kok kurban dia diterima gitu. Akhirnya dibunuh Habil gitu. Ya, keluarga Nuh anak-anaknya nggak mau beriman. Ikut ibunya. Nabi Nuh padahal nabi, dakwahnya 950 tahun. Ya, solehnya innahum amalun ghairu salih. Laisa min ahlik, mereka itu bukan keluargamu wahai Nuh. Mereka itu amal yang enggak soleh. Jadi sampai enggak diakuin sebagai anggota kakak keluarga Nabi Nuh tuh, anak-anaknya. Karena enggak mau beriman. Kadang-kadang memang keluarga itu bukan hanya dilihat dari hubungan nasab biologis, tapi juga ideologis gitu. Keluarga dalam akidah, keluarga dalam keimanan. Itu ujian. Tapi kalau di keluarga Firaun ya, anak angkat mereka Nabi Musa alaihissalam yang diasuh oleh Asia. Bejatnya Firaun kayak gimana coba?
Na'udzubillah, itu ngaku diri jadi Tuhan. Itu nggak ada kezaliman yang melebihi Firaun. Kalau nyamain dikit, adalah ya, gitu ya. Tapi nggak ada yang melampaui Firaun, gitu ya. Tapi Nabi Musa dalam asuhan keluarga mereka bahkan menjadi Nabi yang mulia yang menumbangkan kezaliman Firaun. Kerusakan akan semakin parah kalau yang bermasalah itu perempuan dibandingkan yang bermasalah laki-laki. Bukan berarti boleh jadi laki bejat ya. Nggak gitu konsep berpikirnya ya. Di keluarga Nabi Nuh kalau kita bandingin ya, yang masalah istri Nabi Nuh, maka yang korban adalah anak-anak. Di keluarga Firaun, Asiyah itu adalah perempuan ahli surga. Imannya luar biasa. Nabi Musa menjadi nabi yang mulia. Kerusakan akan jauh lebih parah kalau yang bermasalah itu perempuan. Makanya musuh-musuh Islam itu tahu betul yang dibidik duluan itu perempuan gitu. Yang dirusak dulu itu perempuannya. Gitulah, ini hikmah ya, hikmah berikutnya. Jadi udah tahu kenapa saudara Yusuf itu jahat sama Yusuf. Di keluarga sendiri dijahatin saudaranya. Diajak jalan-jalan dibuang ke sumur. Lewat rombongan pedagang, kirain mau diselamatin, malah dijadiin budak. Dijual dengan harga murah ke sebuah keluarga pejabat. Dijadiin babu. Ketemu sama istri pejabat. Digodain, diajak zina. Dimasukin ke dalam penjara. Tapi kalau nggak dibuang ke sumur, kalau nggak ngalamin ujian-ujian itu semua, Nabi Yusuf nggak bisa jadi orang besar. Akhirnya dengan kemampuan ahli tafsir mimpi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, akan terjadi krisis di negeri Mesir selama 7 tahun. Sehingga 7 tahun sebelumnya harus prepare, harus nyetok pangan makanan supaya selamat. Itu makna mimpi sang raja yang diketahui oleh Yusuf. Selamatlah seluruh peradaban Mesir. Coba kalau Yusuf nggak dibuang ke sumur, udah habis tuh Bani Israel. Udah nggak selamat tuh keluarganya Yusuf semuanya. Itulah hikmahnya. Kalau hidupmu lagi sulit, ya itu hidupmu. Enggak. Yakinlah Allah menyiapkan masa depan yang indah buat kita, insya Allah. Nah itu yang benar. The motivation ya bahaya. Akhirnya happy ending. Nabi Yusuf ngumpul lagi sama keluarganya. Saudara-saudaranya yang jahat di masa lalu dimaafin. La tasriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum. Hari ini kalian gak punya salah apa-apa sama aku. Semoga Allah ampuni kalian. Itu kata Nabi Yusuf ke saudara-saudaranya. Padahal dulu jahatnya luar biasa. Dan kata-kata itulah yang di-repost oleh Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah. Kota Mekah dibebaskan. Penjahat-penjahat perang diadili semuanya di sekitar Ka'bah. Mau saya apain kalian hari ini? Udah pada ketakutan karena mereka layak dihukum mati gitu. Ibnu akhin karim, kamu itu kan anak saudara kami yang baik. Ini kata-kata orang yang kalah nih. Tapi memang Rasulullah itu hatinya sangat lapang. Aku ingin berkata seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Kalian gak ada salah lagi hari ini. Itu jadi pelajaran banget buat Nabi SAW. Happy ending. Tapi itu kisahnya panjang ya. Saya berharap teman-teman nanti baca sendiri, tadabburi sendiri di rumah, karena itu jadi terapi banget buat jiwa kita. Apalagi buat yang lagi sedih. Kita ngaji dan mentadabburi surah Yusuf, sedih kita bakal hilang. Kan ujian hidupnya banyak banget, berat banget kan? Dan Nabi Yusuf pun bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah menyiapkan reward, pahala buat orang-orang yang bersabar unlimited, tanpa batas. Ya, dahsyat, sabar itu dahsyat banget. Unlimited, tapi pahala sabar yang unlimited itu ternyata ada 3 grade. Ada 3 level. Level yang paling bawah, sabar ketika mengalami musibah. Loh, kok bisa begitu? Ujian musibah itu berat loh, berat kan? Tapi kalau kita bersabar, pahalanya unlimited. Tapi itu grade-nya paling bawah. Loh, kok bisa gitu? Karena ketika musibah terjadi, kita nggak bisa milih. Bencana alam, naudzubillah. Kehilangan harta benda. Meninggal orang tercinta. Emang kalau kita nggak sabar, yang udah hancur bisa utuh lagi. Yang udah hidup, yang udah mati bisa hidup lagi. Ya udah sabar aja, dapat pahala unlimited. Kita nggak bisa milih. Nah, ada level sabar yang lebih besar pahalanya. Karena kita bisa milih, yaitu sabar untuk melawan hawa nafsu, godaan maksiat, tipuan syaitan, sabar istiqomah dalam ibadah ketaatan kepada Allah.
itu lebih besar pahalanya. Karena kita bisa milih, ya. Lagi di kamar sendirian, ya, nggak ada yang lihat, padahal Allah Maha melihat. Apa yang kita akses? Kita bisa milih gitu, mau dengar ceramah agama atau melihat hal-hal yang haram, nauzubillah gitu. Kita bisa milih. Makanya kalau kita bersabar untuk itu, pahalanya jauh lebih besar. Ya, kita bertahan dalam ibadah, ya, bangun malam, sholat tahajud, lawan ngantuk, dinginnya malam gitu ya. Itu berat. Subuh berjamaah buat yang laki-laki, istiqomah, itu berat. Pahalanya lebih besar. Teman-teman hari Ahad weekend kayak begini, ya mending hangout, mending ke kafe atau healing ke mana gitu kan. Ini malah nyempet-nyempetin ke Masjid An-Nur, ya, dengerin kajian, ngecas imam. Kalau teman-teman istiqomah begini, ngaji, ta'lim, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sabar kita menghadapi musibah. Tapi jangan ngomong kayak begini, nanti ada orang habis musibah, sabar, ini levelnya masih grade 3 ini gitu. Jangan gitu ya. Itu nasihatnya benar, tapi timingnya yang nggak pas. Gitu ya. Kadang-kadang nasihat yang tepat itu nggak selalu bisa disampaikan kapanpun. Itulah tahapan, itulah situasional, itulah hikmah. Hikmah itu al-isabah ma bainal ilm wal amal. Relate antara ilmu dan amal itu pas gitu. Match, sesuai, tepat sasaran, efisien, efektif gitu. Gitu ya, teman-teman. Maka pertanyaannya sekarang, dari kisah Nabi Yusuf, perjalanan hidupnya yang panjang dengan berbagai ujiannya, kira-kira part mana, episode hidup Nabi Yusuf bagian mana yang pahalanya paling besar? Pahala sabarnya paling luar biasa. Part mana? Apakah waktu dibuang ke sumur? Bukan ya? Waktu dijahatin saudara sendiri? Dijadiin budak? Jadi babu keluarga pejabat? Dimasukin penjara? Bukan ya? Atau pas digoda sama istri pejabat untuk berzina? Nah, jangan-jangan ini nih. Emang ini sih, gitu. Ini part yang paling besar pahalanya. Karena Nabi Yusuf bisa memilih kan? Ya nggak? Bayangin nih, istri pejabat. Namanya istri pejabat pasti cantik dong ya. Biasanya gitu, kecenderungannya. Majikan Nabi Yusuf sendiri. Ngajak Nabi Yusuf, berbuat nista. Yang ngajak perempuan duluan. Cantik pula. Punya segalanya. Aman, super safety luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu hidup sebatang kara, jauh dari keluarga, bahkan وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Pintu-pintu kamar dikunci rapat semuanya, CCTV dimatiin. Emang nih Zulaikha masih punya malu gitu ya. Bukan diviralin gitu. Dan Nabi Yusuf itu usianya masih muda. Namanya anak muda gimana? Syahwatnya menyala abangku, ya kan? Itu kan Nabi, tapi Allah bilang وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْوَأَ بُرْهَانُ رَبِّهِ. Perempuan itu suka sama Yusuf. Yusuf pun suka sama perempuan itu kalau nggak melihat burhan, tanda dari Rabb-nya. Apa itu burhan? Sinyal dari Allah. Ada sosok Nabi Yakub di hadapan Nabi Yusuf dalam wajah yang kecewa. Itu yang saya maksud tadi. Kedekatan ayah dengan anak, padahal Nabi Yusuf cuma dididik di usia balita barangkali. Tapi ternyata itu ngefek gitu, berpengaruh saat Nabi Yusuf ada ujian hidup yang berat, ya. Allah hadirkan sosok ayahnya gitu. Entah itu lintasan, burhan lah, tanda wajahnya kecewa. Nabi Yusuf pun tersadar. Nah, kalau nggak ada sinyal itu, ya Nabi Yusuf ya jadi tertarik, jadi suka juga sama perempuan itu, tapi mau suka nggak jadi gitu. Normal, Nabi Yusuf itu lebih normal daripada manusia biasa. Kan Nabi gitu loh. Tapi dalam keadaan kayak begitu, Nabi Yusuf ngomong apa? Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Bisa nggak kita ngomong kayak begitu kalau ada di posisi yang sama kayak Nabi Yusuf? Makanya ganteng itu ujian. Nah ini Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa lagi. Ganteng itu ujian. Apalagi kalau enggak. Nah, baru dikasih ganteng segini aja udah bikin fitnah, nauzubillah gitu kan. Apalagi kalau dikasih ganteng ya kayak ala-ala Nabi Yusuf gitu. Sulit selamat kita ini. Makanya syukuri aja pemberian Allah ini, ya kan? Gimana kisah selanjutnya? Mau tahu?
Nabi Yusuf sadar, terus Nabi Yusuf lari, terus dikejar sama Zulaikha, ditarik-tarik bajunya dari belakang sampai robek gitu. Nabi Yusuf meraih pintu, berhasil ngebuka pintu, cekat, jeng 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 jeng, ada Al-Aziz, ada sang suami di sana. Padahal Zulaikha ini udah nunggu timing kapan ya suami gue dinas keluar kota gitu. Dia udah ngerencanain ini dari lama-lama gitu. Tahu-tahu kayaknya ada yang ketinggalan nih, balik lagi Al-Aziz pas buka pintu kamarnya, loh, dia mergokin istrinya dengan laki-laki lain, dua-duaan gitu. Ketangkap basah kan ini. Tapi ternyata Zulaikha nggak kehabisan akal dia. Dia memutar balikkan fakta. Apa nih hukuman yang pantas? Dia ngomong gini, apa nih hukuman yang pantas buat orang yang mencoba melecehkan istrimu? Dia ngomong ke suaminya begitu. Yusuf membela diri, saya nggak salah, saya yang dijebak, saya yang digodain. Bingunglah Al-Aziz, ini siapa yang harus dia percayai? Istri sendiri atau Yusuf? Karena dia tahu Yusuf itu juga orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Tapi ini masalahnya dengan istri sendiri, orang yang dia cintai. Syukurnya ada pembantu yang lain yang masih ada hubungan kerabat sama Zulaikha, yang menyaksikan atau melihat gelagat Zulaikha akhir-akhir ini tuh nggak beres nih sama Yusuf. Dia udah kelihatan nih, udah aneh gitu. Emang dia suka sama Yusuf gitu. Dia fair. Dia bilang ke Al-Aziz, majikannya, coba periksa bajunya Yusuf. Kalau robeknya di depan, yang salah Yusuf. Kalau robeknya di belakang, yang salah istrimu. Begitu diperiksa robeknya di belakang, berarti yang salah siapa? Istrinya, Zulaikha. Tapi apa kata Al-Aziz? Yusuf, lupain aja ya kejadian ini. Istriku, tobat kamu. Semoga dewa-dewa kita mengampunimu. Masih kepercayaan jahiliyah kan? Kok bisa gitu? Kenapa kayak dilupain gitu aja, disuruh tutup mulut, jangan dibesar-besarin? Ada banyak kemungkinan sih. Pertama, ya namanya pejabat harus menjaga reputasi. Ya kan? Malu gitu. Satu. Atau yang kedua, raja cinta mati sama istrinya. Cinta itu buta, nggak peduli orang yang dia cintai melakukan kesalahan apa. Kemungkinan yang ketiga, Al-Aziz punya hati yang sangat lapang, begitu mudah memaafkan. Atau kemungkinan yang keempat, Al-Aziz punya aib yang sama. Lo bongkar aib gue bongkar aib lo. Allahu a'lam, itu beberapa kemungkinan dari ulama tafsir. Tapi ternyata kejadian ini bocor juga. Mungkin dari bisik-bisik pembantu gitu ya, bisik-bisik tetangga, akhirnya tersebar di istri pejabat-pejabat yang lain ya, jadi bahan obrolan, omongan, jadi gosip lah. FYP diberitain sama lambe apa gitu ya, di repost sama akun ini gitu, hashtag apa trending topik itu viral pada masanya. Istri Al-Aziz godain babu pelayan rumah mereka. Ih, nggak level banget, gitu-gitulah kurang lebih gosip yang beredar. Allah yang bilang, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi. Ketika perempuan-perempuan yang ada di Mesir gosipin istri Al-Aziz yang mencoba menggoda pelayan rumah mereka. Turawidu fataha an nafsihi. Dari situ kita tahu kalau Nabi Yusuf itu masih muda usianya. Masih anak muda banget gitu. Jadi memang pemuda itu memang istimewa banget dalam Quran. Semua aktor pemuda dalam Quran itu semuanya positif, nggak ada yang negatif. Nabi Yusuf berhasil menjaga kehormatannya, kesuciannya. Ya, padahal ujiannya luar biasa berat. Nabi Ibrahim waktu muda, ya dengan aksi heroiknya ngancurin patung sampai dibakar ke dalam api, membendakwahkan tauhid dengan kreativitas. Kan kenapa nggak semua patung dihancurin? Biar pas ditanya sama masyarakat, ya, ini pelakunya. Patung yang paling gede itu barang bukti ada sama dia. Gitu. Tanyain aja coba. Nah ini kan patung. Nah, kenapa kalian sembah kalau gitu? Kalau nggak bisa ditanyain dan seterusnya. Itu anak muda tuh. Ashabul Kahfi menyelamatkan iman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Sungguh mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sampai Allah tidurkan mereka 300 ditambah 9 tahun dan seterusnya. Pemuda itu istimewa dalam Quran. Nah, balik lagi ke kisah Yusuf. Zulaikha digosipin, nggak terima dia. Dia pengen klarifikasi. Kalian belum tahu sih Yusuf itu seganteng apa. Dia undang istri-istri pejabat yang lain, arisan di rumah dia mungkin, ya dikasih makanan enak. Yusuf, ukhruj, keluar kamu. Jalan Nabi Yusuf kayak catwalk gitu kayaknya. Ya.
Begitu mereka ngelihat ketampanan Nabi Yusuf, auto jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Dan mereka nggak percaya itu manusia. In hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia. Ini malaikat yang mulia, kata mereka. Wa qatta'na aydiyahun. Mereka lagi motong makanan, malah ngiris-ngiris tangan, motong-motong jari dan nggak berasa. Itulah ketampanan Nabi Yusuf, bisa menjadi obat bius. Ada nggak cowok ganteng hari ini kayak begitu? Mau dioperasi ya, Pak Dokter? Saya nggak usah disuntik anestesi bius aja. Aku lihat dia aja gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, tuh, udah lihat kan? Yusuf ini loh, orang yang kalian tuduh gue ngerayu dia gitu. Ada tuh di Quran, silakan teman-teman tadabburi sendiri ya. Wah, ternyata emang ganteng banget ya. Akhirnya apa? Zulaikha ngegoda Yusuf lagi. Part 2. Ngeri nggak tuh? Rame-rame ini lagi gitu. Yusuf, kamu turuti kemauanku. Kalau enggak, kamu saya penjara. Terus Allah bimbing lisan Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih hamba sukai daripada menuruti ajakan mereka, tipuan mereka, rayuan mereka. Itu kata Nabi Yusuf. Doa orang yang terzalimi itu makbul kan ya? Kenapa Nabi Yusuf nggak berdoa, ya Allah selamatkan hamba dari penjara dan rayuan mereka dan tipuan mereka? Kenapa nggak gitu doanya? Kenapa Nabi Yusuf berdoa minta penjara? Gitu. Penjara lebih hamba sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ya karena ada rahasia kebesaran. Dengan masuk penjara lah Nabi Yusuf bisa menjadi orang besar. Gimana kelanjutannya? Simak setelah yang satu ini. Ya kan kita tadi lagi bahas part ujian paling berat yang pahala sabarnya paling besar dari episode hidup Nabi Yusuf. Jadi kita nggak boleh lanjut ke episode selanjutnya. Kalau masih mau, silakan subscribe gitu ya. Berlangganan. Sekarang kita ngomongin hikmahnya deh. Nabi Yusuf itu ganteng ya, ganteng banget, banget. Mewarisi setengah ketampanan manusia, karena sebenarnya Nabi Yusuf itu bukan Nabi paling ganteng loh. Nabi paling ganteng itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Cuma yang mengakui ketampanannya hanya Hawa seorang saja. Ya, setengah ketampanan Nabi Adam kan, Nabi Adam kan manusia sempurna nih, prototipe manusia di dunia gitu loh. Setengah dari ketampanan Nabi Adam itu turun ke Nabi Yusuf. Makanya ini gantengnya overdosis emang. Parah banget gitu ya gantengnya. Damage gitu. Ganteng ya Nabi Yusuf kan? Ya, jauh lah. Kita itu nggak ada setetes dari ketampanan Nabi Yusuf. Makanya jangan jadi fuckboy ya. Jangan jadi player ya. Jangan ajak pacaran sama orang ya. Jangan ya Dek ya. Saya bisa manggil Dek loh. Saya milenial nih, Gen Z gitu ya bisa. Jangan ya. Jangan yang gentle lah gitu ya. Kalau udah siap nanti udah temuin walinya, ayahnya, bilang maksud seriusnya gitu. Ya risikonya paling ditolak gitu kan. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau ditolak ya udah move on gitu. Karena laki-laki itu gampang move on gitu. Makanya kenapa kalau yang datang laki-laki udah siap ditolak. Kan kalau ta'aruf juga kan biasanya dikasih tahu ke laki-laki dulu kan. Gimana kamu mau maju nggak? Nggak ke perempuan dulu kasih tahu gitu. Tapi kalau kasih tahu ke perempuan dulu bahaya nih. Nanti kalau udah terlanjur baper duluan ternyata nggak jadi, susah move on, bahaya. Urutannya gitu. Makanya jaga diri ya. Fitnah ujian lawan jenis itu berat memang. Berat banget. Pokoknya jangan main api deh. Gitu ya. Ngaca, banyak-banyak ngaca. Ketampanan kita nggak setetes dari kegantengan Nabi Yusuf. Jangan coba-coba jadi cowok buaya. Tapi buaya jangan disalah-salahin. Kenapa? Menurut research, buaya itu hewan yang paling setia. Buktinya, di masyarakat Betawi kalau ada pernikahan, salah satu seserahannya roti bentuk buaya, simbol kesetiaan. Karena buaya seumur hidup cuma kawin satu kali. Itu kalau masih hidup di air, kalau udah naik ke darat kan lagi cerita. Ternyata ujian fitnah lawan jenis itu nggak hanya berlaku ketika teman-teman masih
jomblo itu nasib ya. Single itu pilihan gitu. Bukan hanya berlaku ketika masih single. Udah nikah pun ujian itu nggak berhenti. Lihat Zulaikha udah jadi istri orang. Yusuf masih single dengan prinsipnya. Tapi ada ujiannya kan. Makanya kita mendengar ada perselingkuhan gitu. Orang udah nikah kan nggak menjaga diri tadi. Coba lihat Allah kisahin kisah Yusuf ini relate banget dengan kita hari ini. Kenapa satunya udah nikah, satunya belum gitu. Ternyata ujian lawan jenis itu ada terus. Supaya kita terus menjaga diri. Gitu ya bro ya. Banyak-banyak ngaca ya. Sepakat? Oke, karena yang cowok udah di roasting, sekarang gantian yang cewek boleh? Biar adil. Nabi Yusuf itu gantengnya mukjizat. Sepakat? Sepakat. Kenapa masih ngefans sama opa-opa? Oh iya, yang ketawa-ketawa relate ya, die hard ya, fans die hard gitu. Ini buat yang belum tobat aja lah ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha ya kalau belum ya. Karena maaf ya, no hard feeling nih buat fans K-pop, fans drakor, fans opa-opa, maaf gitu. Saya harus menyampaikan kebenaran ini karena terkadang fakta itu menyakitkan. Seperti obat yang rasanya pahit tapi menyembuhkan. Opa-opa itu saya nggak sepakat kalau dibilang ganteng. Menurut saya yang ganteng itu mujahidin di Palestina, itu ganteng, itu laki-laki sejati, mujahid. Opa-opa dibilang ganteng, kurang pas. Masa cowok dikasih lipstik, jangan-jangan plastik ya. Itulah ya, tundukkan pandangan, karena ternyata ujian menundukkan pandangan itu bukan hanya buat laki-laki, buat perempuan sama. Di surah An-Nur 30-31 itu kan Allah nyuruh nundukin pandangan buat masing-masing kita dua-duanya. Makanya ini saya kurang paham dengan konsep kajian hari ini. Ini kenapa depan saya akhwat semua gitu. La haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Harus pintar-pintar menjaga diri. Gimana? Kayaknya terhibur banget dari tadi nih. Kita padahal baru ngerenungin surah Yusuf. Nah, itulah ahsanal qasas, ini baru dikit nih yang kita renungin. Maka nggak heran kenapa dulu Allah turunkan surah Yusuf ini untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Seberat-beratnya ujian Nabi Muhammad, ternyata dulu ada hamba-hamba Allah yang lain juga mengalami ujian-ujian yang serupa, yang sama beratnya. Makanya dengan begitu pain kita jadi rilis, jadi sembuh jiwa kita insya Allah. Makanya kalau teman-teman masih sedih, masih susah bahagia, coba nanti pulang langsung tadabburi surah Yusuf. Karena ini surah yang istimewa. Nabi Yusuf itu adalah anak yang istimewa bagi Yakub. Pelajaran lainnya, orang tua harus berlaku adil. Biar anak-anak itu nggak saling hasad, nggak saling iri satu sama lain. Perlakuan itu harus adil. Emang Nabi Yakub nggak adil? Adil sih, cuma ya memang abang-abangnya aja itu yang terlalu benci itu, udah hasad duluan. Ya namanya Yusuf masih kecil gitu, masih gimana ya, anak yang ditunggu-tunggu gitu ya dari istri yang dicintai. Gitu. Ya Yakub udah berusaha untuk adil, gitu. Tapi memang saudara-saudara Yusufnya aja yang error. Yusuf itu istimewa. Istimewanya Yusuf di mata Yakub dibandingkan 11 saudaranya yang lain itu seperti istimewanya bulan Ramadan di sisi Allah dibandingkan 11 bulan yang lain. Makanya ini Rabiul Awal nih, berapa bulan lagi nih Ramadan. Ulama zaman dulu tuh udah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Walaupun Ramadan itu masih jauh, karena saking istimewanya Ramadan bulan Quran itu ya. Karena ibadah di Ramadan itu jangan-jangan bisa mengampuni dosa-dosa kita di 11 bulan yang lainnya. Dengan istighfarnya Nabi Yusuf, Allah ampuni dosa-dosa 10 saudaranya yang lain. Jadi memang hikmah di surah Yusuf ini banyak banget. Ya, dan ini juga relate buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita pun dulu Allah hibur dengan surah ini di tahun bersedihnya. Jadi masih banyak life hack yang belum kita unlock dari sirah nabawiyah.
Cuma karena waktu kita udah habis nih, udah injury time nih, udah lewat ya. Karena saya juga harus bersiap menuju ke bandara, ada amanah di luar kota. Jadi sharing bareng saya kita udahin sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dapat ilmu yang manfaat, yang bukan sekedar jadi wawasan, tapi bisa kita amalkan atau kita sampaikan ke yang lainnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fiikum.